dihni talamid gitu. Jadi sampai melekat dalam dihni talamid itu dalam karakter Salim ya. Makanya 3 hal itu harus jadi akhlak, harus jadi ilmu gitu. Nah ini yang disebut pendidikan. Terus dulu kan cerita ya, lu kan katanya pengen habis kuliah mau mengabdikan ilmu jurusan pembidana. Terus kenapa sekarang milihnya belum milih itu? Dalam artian bekerja itu tadi kan, ya itu tadi kenapa ya? Karena bagi saya mengamalkan itu ya syukur-syukur sesuai dengan profesi kita. Ketika kita belajar, misalnya kita kuliah di pendidikan gitu, yang nanti goalsnya akan jadi guru gitu, terus bekerja jadi guru ya itu bagus sih. Tapi bagi saya sendiri, ketika saya lulus kebidanan gitu, nggak harus kerja jadi nggak membantu persalinan dan sebagainya gitu. Toh dimanapun saya berada, kalau misalnya saya mengamalkan, iya, misalnya aware sama orang, sama sekeliling, sama lingkungan, itu termasuk amalan gitu. Jadi nggak harus kerja kedinasan itu tadi di mana kayak. Nah terus konteks pengembangan dan pengabdian ilmu yang sudah didapatkan dalam profesi bidan, contohnya apa yang sudah dilakukan? Ya itu tadi, kayak misalnya aku kayak banyak banget kan, kayak teman-teman aku yang udah nikah juga gitu, mereka tuh kayak apa ya, aku tuh jadi kayak konsultan gitu. Bukan konsultan sih, kayak jadi teman-teman tuh lebih, mereka terbukanya justru lebih sama aku sih daripada harus sebelum misalnya mereka tuh kayak misalnya punya keluhan apa gitu tentang kesehatannya gitu, apalagi yang berhubungan dengan perempuan gitu kan, karena aku juga basicnya kan di kebidanan gitu. Mereka justru lebih ke konsul, aku harusnya kayak gimana, walaupun aku nggak bisa ngasih solusi yang bagus banget gitu, tapi seenggaknya ya sedikit banyak bisa membantu mereka gitu. Dan itu menurutku sih itu bagian dari gitu. Tapi kan bisa jadi konsulnya bukan hanya kamu yang lain juga sama. Ya nggak apa-apa, berarti kan mereka juga sudah mengamalkan apa yang mereka dapat gitu. Ya nggak cuma aku doang juga ya. Berarti sederhana ya konteks pengabdian yang dipandang. Iya, maksudnya nggak harus ngelakuin ya apa yang bisa kita lakuin aja, asal itu bermanfaat untuk orang gitu. Ya kenapa enggak gitu. Dengan konteks jurusan bidannya? Ya tadi kan udah dibahas. Kayak ya kebidanan itu bukan, ruang lingkupnya nggak sesempit itu ya, nggak sesempit kita bantu persalinan, nggak kayak gitu banyak banget lingkupnya, dan itu bisa kita amalkan gitu, nggak harus dengan kita cuma nolong persalinan gitu aja sih. Jadi di wilayah sosial bisa ya. Bukan hanya di wilayah medis ya. Di wilayah sosial kita bisa juga aplikasikan ilmu ataupun teori kebidanan gitulah kurang lebihnya. Terus untuk para kaum hawa nih, untuk para kaum hawa, kaum perempuan, biar menjadi pertimbangan dan bahan pemikiran kan itu. Ya jujur kita menikah itu kan usia kuliah ya, bahkan saya juga belum lulus. Secara finansial pekerjaan belum ada. Tanda kutip ya, pekerjaan yang tetap dalam menghasilkan finansial, contohnya gaji. Walaupun kita ya suka jualan online, kadang ya lebih banyak transaksi online deh untuk kehidupan. Terus kita juga mulai dari nol, betul-betul mulai dari nol. Terus ternyata pas lulus kuliah nggak milih bekerja gitu, milih jalan lain juga. Jadi motivasi apa sih yang ingin disampaikan perabitnya begitu untuk teman-teman kaum hawa, kaum perempuan, pesan apa yang ingin disampaikan dari sikap yang hari ini dilakukan gitu ya. Kan tadi ya balik lagi ke tujuan awal kuliah itu kan untuk menunda pernikahan. Awalnya ya menunda pernikahan, terus emang belum siap kerja gitu ya, tapi pada akhirnya di tengah-tengah jalan ya, semester berapa ya kita, semester 4 aku dilamar, ya nggak sih Bang? 4 dilamar, semester 6 nikah. Itu kan kayak orang tua tuh kaget banget. Emang maksudnya sebelum memutuskan untuk kuliah, lulus SMA itu namanya di kampung ya Bang ya, itu tuh banyak banget yang lulus SMP, lulus SMA terus nikah gitu, atau kerja keluar kota gitu kan. Nah kayaknya nggak tahu sih ya,
aku tuh kayak ngerasa jadi manusia yang abnormal gitu, nggak kayak manusia yang lain gitu bang. Kayak teman-teman aku aja, mereka memutuskan untuk yalah nikah aja gitu. Mereka tuh mikirnya kalau nikah aja tuh kayak nanti ada yang biayain hidup kayak gitu lah ya. Nah terus pas waktu itu aku emang bener-bener belum siap banget nikah. Orang tua juga udah yang yaudah teh lulus SMA nikah aja gitu. Cuma sumpah aku belum siap banget sih. Tapi ya itu tadi untuk supaya nih gimana caranya aku nggak dinikahin sama orang tua gitu. Ya itu kan tadi di awal ya. Iya. Makanya aktivitas perjalanan, pesan apa sih yang disampaikan? Iya, tar dulu dong. Nah udah gitu kan, pas di tengah perjalanan itu nikah nggak tahu kenapa ya, itu cuma kamu doang yang jadi aku mikir kayak kamu waktu itu ngajak nikah, ya udah ayo gitu. Padahal awalnya tuh aku tuh nggak ada yang ngajak nikah ya. Ih, banyak tahu banyak. Ya kan? Enggak banyak bang, seriusan. Kamu beruntung tahu. Nah terus tuh kayak apa ya tadi mana ya? Oh iya, aku tuh kan ya emang abang masih kuliah gitu. Belum punya penghasilan tetap kan bang. Terus aku tuh mikirnya kayak gimana nanti aku hidup gimana, aku makan gimana, kayak gitu-gitulah awalnya. Tapi ya gitulah kuasa Allah ya. Memang sudah menikah itu ya luar biasa, rezeki tuh kita ya sedikit banyak kita cukup lah ya untuk kita berdua sekarang gitu. Walaupun abang belum berpenghasilan tetap gitu, tapi kan abang tetap berpenghasilan gitu. Berapapun itu lebih dari cukup sih buat aku gitu. Jadi buat teman-teman kaum hawa khususnya, jangan khawatir ketika misalnya calon suami tidak mempunyai penghasilan tetap. Yang penting tetap berpenghasilan kan, tanggung jawab gitu. Dan aku tuh ngelihat dari sisimu bang gitu, kayak ini tuh orang yang dia tuh orang nggak kayak gila, dia tuh orang yang bertanggung jawab gitu. Alhamdulillah. Kami tahu pernah. Nanti tambahin uang belanja. Terus ya udah kan, maksudnya percuma ya kita punya suami yang banyak duit gitu tapi tidak bertanggung jawab. Maksudnya mereka juga nggak akan mikirin kita gitu bang. Tapi beda halnya dengan suami yang bertanggung jawab, berapapun yang dia hasilkan gitu, apapun yang dilakukan pasti untuk kita gitu. Jadi itu yang aku rasain sih bang. Udah kepanjangan ini tuh berapa menit sih ya? 24 menit. Oh iya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mau diskusi sama kita boleh banget komen di bawah atau mau request untuk kita berdiskusi apa. Ini sekedar opini kita ya bang. Ya. Nggak bisa kita juga nuntut apa yang opini kita itu udah 100% benar, enggak juga gitu. Iya, terus juga ini yang didengar oleh teman-teman ya semuanya. Kalau misalkan ada hal yang memang perlu dikritisi ya, perlu dikoreksi ya, perlu dibenarkan ya, silahkan ya, kita terbuka. Terus juga ya mohon kritik, masukan dan sarannya. Jangan sampai ini hanya opini yang betul tadi, hanya opini, hanya kata kita saja. Iya. Hasil referensi literatur yang kita punya. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini membahas berbagai hal, teman-teman bisa ikut melengkapi, itu di komen ataupun kritik atau masukan dan saran yang bebas lah itu tergantung teman-temannya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak nih udah nggak tahu, mudah-mudahan nonton ya sampai habis. harus tahu. Ya harus nonton ya. Terima kasih banyak sudah sudah nonton video ini. Salam hormat untuk teman-teman semuanya, kalangan mahasiswa, kaum hawa, kaum milenial, ibu-ibu, bapak-bapak ya, semuanya yang ada di sana. Pokoknya tetap semangat, jadilah agen perubahan, jadilah insulator milenial. Oke, salam hormat. Saya Joko Hidayat. Saya Kikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share ya.